Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ada seorang kawan kita bertanya di dalam forum komentar di YouTube channel Agus Mustafa. Menarik pertanyaannya, dia mengkaitkan satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, surat Ibrahim ayat 48, dengan keberadaan multiverse dan dunia paralel. Mari kita bacakan dulu ayat yang dimaksudkan oleh dia di dalam surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Yaitu pada hari ketika bumi ini diganti dengan bumi yang lain dan demikian juga langitnya. Dan mereka manusia berkumpul menghadap kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kawan kita ini kemudian mengkaitkan kalimat yang mengatakan bahwa yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari nanti, pada hari kiamat, ketika bumi ini diganti dengan bumi yang berbeda. Maka dalam pandangan dia, ini ada bumi yang lain selain bumi yang kita tempati ini. Dan kemudian dikaitkan dengan kajian-kajian yang menarik secara ilmiah dalam dekade-dekade terakhir ini, yaitu keberadaan multiverse dan keberadaan dunia atau alam paralel. Maka kalau kita melakukan kajian ini, sebetulnya ini kajian yang panjang dan mendalam, tetapi di dalam program Tadabbur ini kita akan mengambil poin-poinnya saja. Ada dua hal penting yang harus diklarifikasi terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan istilah multiverse. Apa itu multiverse? Kita mengenal ada istilah universe dan ada istilah multiverse. Universe itu menunjuk kepada alam semesta yang satu, yang uni. Universe menunjuk kepada jagat raya ini sesungguhnya cuman satu alam saja, ruangan tunggal yang sangat luas yang tidak ketahuan batasnya sampai saat ini. Tetapi menariknya dalam beberapa dekade terakhir ini muncul kajian yang menarik bahwa jagat raya ini ternyata tidak tunggal. Tanda-tandanya sangat banyak, tetapi poin pentingnya adalah jagat raya ini rupanya ada banyak, sehingga dikenalah kajian-kajian yang semakin menarik, yaitu multiverse. Kata multi itu menunjuk kepada keberadaan alam yang banyak, jagat raya yang jumlahnya banyak, lebih dari satu. Nah, ini adalah pengertian mendasar terkait dengan multiverse. Apakah Al-Quran menceritakan terkait dengan keberadaan multiverse itu? Sangat menarik, di dalam Al-Quran itu diceritakan dalam dua versi atau dua idiom, dua peristilahan. Yang pertama adalah menggunakan kata sama. Apa itu sama? Sama adalah langit, tapi dalam bentuk tunggal. Menariknya Al-Quran menggunakan istilah jamak untuk langit itu. Sama menjadi samawat. Jadi sama adalah langit, samawat adalah langit-langit dalam jumlah yang banyak. Ketika Al-Quran menggunakan kata langit atau sama dan samawat, maka itu menunjuk kepada keberadaan ruangan. Kita sudah pernah membahas di episode-episode yang lalu terkait dengan apa yang dimaksud sebagai langit, bahwa langit itu adalah ruangan. Burung terbang di langit, tentu di ruangan. Di atasnya burung ada hujan turun dari langit, tentu juga ruangan. Di atasnya lagi ada bulan berada di langit, semakin jauh. Di atasnya lagi ada matahari, bintang-bintang, galaksi dan sebagainya berada di langit. Maka ketika Al-Quran menggunakan istilah langit, sama dan samawat, itu menunjuk kepada keberadaan ruangan. Menurut Al-Quran, ruangan jagat raya bukan hanya satu, bukan hanya sama, tetapi samawat. Dan menariknya kemudian diberi angka, sab'a samawat.
Langit yang bertingkat-tingkat berlapis 7. Ada ruangan yang berlapis 7. Ini kajiannya secara saintifik mengarah kepada alam yang berdimensi banyak. Kalau mau dikaji lebih jauh, maka teori yang paling mutakhir terkait dengan alam-alam yang berdimensi banyak itu dikaji di dalam M-teori atau membran teori. Di sana dikemukakan bahwa jagat raya ini memang bukan hanya satu ruangan, melainkan ruangan yang bertingkat-tingkat sampai berdimensi 11, di mana ruangan berdimensi 11 itu setara dengan langit yang bertingkat dalam 7 lapis secara dimensional. Tetapi di ayat yang berbeda, Al-Quran menggunakan kata alam, yang juga menunjukkan kepada keberadaan berbagai macam alam. Kalau langit menunjuk pada ruang, maka alam ini menunjuk kepada ruangan yang ada penghuninya. Misalnya alam dunia yang kita huni ini. Ada alam barzah yang dihuni oleh jiwa-jiwa manusia yang sudah meninggal dunia. Ada alam jin yang dihuni oleh makhluk bernama jin. Ada alam malaikat, ada alam akhirat. Maka ketika menggunakan alam, Al-Quran menunjuk kepada ruangan yang ada penghuninya. Jadi ketika dipertanyakan apakah Al-Quran mengindikasikan keberadaan alam-alam yang banyak, baik secara ruangan yang disebut dengan menggunakan istilah langit, sama dan samawat, ternyata iya. Atau yang menggunakan istilah alam atau ruangan yang dihuni oleh makhluk-makhluk hidup, maka Al-Quran juga mengatakan iya. Oke, ini adalah poin yang pertama, bahwa Al-Quran mengindikasikan keberadaan multiverse yang sekarang menjadi kajian sangat menarik di dunia kosmologi, dunia saintifik. Yang kedua adalah istilah alam paralel. Kata paralel itu menunjuk kepada keberadaan yang setara. Sehingga ketika kawan kita ini mengutip surat Ibrahim ayat 48, dia menunjuk kepada kalimat yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari ketika bumi kita digantikan dengan bumi yang berbeda dan demikian juga langitnya. Yang menarik di dalam Al-Quran, kata langit itu ada jamaknya. Sama kemudian jamaknya menjadi samawat. Tetapi kata bumi, al-ard, itu tidak ada jamaknya. Ini menunjukkan atau mengindikasikan bahwa Al-Quran mengatakan atau menyimpulkan, memberi kesimpulan kepada kita bahwa bumi itu tidak jamak. Bumi itu cuma satu saja, sehingga tidak ada kata jamaknya di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, maka ketika ayat ini, surat Ibrahim 48 mengatakan bahwa pada hari itu, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, maka itu menunjukkan kepada buminya itu sesungguhnya satu saja. Karena tidak menggunakan kata jamak. Tetapi bumi yang waktu itu diganti oleh Allah, itu sesungguhnya multi interpretasi dalam konteks begini. Bahwa pada hari kiamat, menggunakan kata yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, pada hari, yaitu hari kiamat nanti, ketika bumi itu tubaddalul ardu ghairal ardi, dipergantikan bumi yang lama dengan bumi yang baru. Di sini muncul kesimpulan yang menarik, bahwa bumi itu cuma satu tetapi dipergantikan. Jadi ayat yang mengatakan tubaddalul ardu ghairal ardi itu sesungguhnya tidak menunjukkan dunia paralel, bahwa ada dua bumi yang berbeda atau apalagi banyak bumi yang berbeda kemudian dipergantikan, atau bahkan ada yang mengimajinasikan kehidupan akhirat itu tidak berada di bumi ini melainkan di bumi yang berbeda. Sesungguhnya tidak menemukan pijakan argumentasinya. Dikarenakan ayat ini menggunakan kata mempergantikan bumi yang lama dengan bumi yang baru.
Artinya buminya tidak banyak, apalagi paralel bersamaan adanya, melainkan bumi lama kemudian diganti dengan bumi yang baru. Yang kedua, penggunaan kata tubaddalul ardu ghairal ardi. Kata ghairal ardi itu sesungguhnya tidak harus bermakna bumi yang baru sama sekali, melainkan bisa bermakna bumi yang lain atau yang berbeda. Kenapa ada interpretasi semacam ini? Dikarenakan pada hari kiamat nanti digambarkan manusia yang sudah mati, sudah meninggal, masuk di alam kubur, itu dibangkitkan dari bumi itu, dari alam kuburnya. Sehingga ketika terjadi kiamat dan kemudian kalau digambarkan buminya ini hilang lenyap sama sekali, diganti dengan bumi yang baru sama sekali, maka kuburannya nggak ada. Tulang belulangnya nggak ada, jasad orang-orang yang meninggal yang selama ini hidup di dunia berarti lenyap. Nah, itu tidak cocok dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa di hari kiamat nanti manusia dibangkitkan dari jejak fisiknya, jejak tubuhnya dalam bentuk fisikal yang ada DNA-nya, ada cetak birunya di sana. Digambarkan oleh Al-Quran tulang belulang yang sudah hancur. Mereka orang-orang kafir tidak percaya bahwa Allah akan dengan mudahnya membangkitkan manusia dari jejak fisikalnya, dari jejak jasadnya itu. Maka pemahaman yang lebih sesuai adalah memberikan gambaran, kesimpulan kepada kita bahwa bumi ghairal ardi itu sesungguhnya adalah bumi yang lama, yang ada jasad-jasad manusia yang hidup sekarang, ada tulang belulangnya, fosil-fosil dan sebagainya itu, diubah kondisinya menjadi berbeda dengan bumi yang lama. Tetapi bumi yang lama tetap ada, tetapi kondisinya sudah sangat jauh berbeda, dikarenakan terjadi proses untuk menjadikan bumi itu sesuai digunakan untuk kehidupan di alam akhirat. Oke, sahabat sekalian, maka ketika kita kembali kepada pertanyaan kawan kita, apakah Quran surat Ibrahim 48 ini memberikan gambaran keberadaan multiverse dan dunia paralel? Maka jawabannya yang pertama, multiverse itu diindikasikan oleh Al-Quran. Bukan hanya oleh ayat ini, tetapi oleh sejumlah ayat yang lain, bahwa secara langit, secara ruangan itu bertingkat-tingkat, secara dimensional dan tidak paralel. Yang kedua, ada sedemikian banyak alam yang digambarkan Al-Quran, mulai dari alam dunia sampai alam akhirat, dan Allah disebut sebagai Rabbul Alamin, Tuhannya semesta alam. Itu poin yang pertama. Tetapi ketika dikatakan dunia paralel yang digambarkan sebagai sejajar alam yang sama, maka itu tidak diindikasikan oleh Al-Quran Al-Karim, termasuk oleh ayat ini. Dikarenakan yang terjadi adalah bertingkat. Secara waktu berurutan, dunia lama, bumi yang lama digantikan dengan dunia yang baru atau bumi yang baru, tetapi masih ada jejak fisikalnya. Tidak sama sekali baru, melainkan adalah bumi yang sudah direnovasi, diperbaiki untuk sesuai dengan kehidupan di alam berikutnya. Saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita di Tadabbur episode 17 ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah yang banyak kepada kita semua di dalam memahami ayat-ayatnya di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.